Pemirsa Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau Gakoptindo menyatakan akan melakukan aksi mogok produksi menyusul melonjaknya harga jual kedelai di dalam negeri. Aksi mogok produksi rencananya akan dilakukan tanggal 21 hingga 23 Februari 2022. Kenaikan harga kedelai di pasar komoditas global mulai berdampak terhadap kelangsungan produksi para produsen dan penjual tempe tahu di dalam negeri. Mengutip Bloomberg, harga kedelai di Chicago Board of Trade untuk kontrak pengiriman bulan Mei 2022 berada di level 15,6 dolar Amerika per bushel. Padahal pada akhir tahun lalu harga kedelai masih berada di level 13,3 dolar Amerika per bushel. Kondisi ini pun membuat harga jual kedelai sebagai bahan baku pembuat tempe dan tahu di tanah air ikut melonjak. Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Gakoptindo Aib Syarifuddin mengatakan saat ini sudah mencapai Rp11.000 per kilogram, di mana harga tersebut bisa lebih tinggi jika sudah didistribusikan ke daerah. Gakoptindo pun akan melakukan aksi mogok produksi tempe dan tahu bila kenaikan harga kedelai semakin tidak terkendali. Mogok produksi akan digelar mulai tanggal 21 hingga 23 Februari 2022, terutama untuk produsen di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sementara itu, Kementerian Pertanian mencatat sekitar 86,4% kebutuhan kedelai Indonesia berasal dari impor. Amerika Serikat menjadi pemasok utama kedelai impor dengan nilai mencapai 1,29 miliar dolar Amerika atau sekitar 18,32 triliun rupiah dan volume impor mencapai 2,15 juta ton. Dengan demikian, Amerika Serikat memasok sekitar 87% dari kebutuhan kedelai impor Indonesia. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini mengenai harga kedelai melonjak, produsen tempe tahu mogok produksi, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Aib Syarifuddin. Dia adalah Ketua Umum Gabungan Koperasi Tempe Tahu Indonesia atau Gakoptindo. Selamat pagi Pak Aib. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak. Amin, semoga semua sehat di TV IDX. Ya, terima kasih atas waktu yang disempatkan ini Pak. Bicara mengenai kondisi dari pergerakan harga komoditas kedelainya nih Pak ya di pasaran dunia yang juga sedang mengalami kenaikan. Mungkin bisa diupdate terlebih dahulu Pak Aib, bagaimana kondisi dari industrinya dulu nih untuk pembuatan ataupun produksi tempe dan tahu di Indonesia hingga saat ini Pak Aib. Terima kasih Pak Pras. Jadi kondisi pengrajin tempe tahu di Indonesia itu dari tahun ke tahun sudah puluhan tahun, pada umumnya itu standar, stabil atau begitu-begitu saja. Sebagai gambaran misalnya, itu jumlah pengrajin tempe tahu di Indonesia ada lebih kurang 170.000 pengrajin tempe tahu. Oke. Nah, rata-rata itu mereka mempekerjakan anak, istri, pokoknya satu keluarga. Ada 3 orang, ada 5 orang, ada juga yang mempekerjakan orang lain. 90% lebih daripada pengrajin tempe tahu ini itu adalah pengusaha mikro atau kecil-kecil, dan kami semua berkoperasi di KOPTI. Oke. Koperasi Pengrajin Tempe Tahu Indonesia. Jadi di KOPTI itu adalah di primernya, Puskopti itu di provinsi, dan Gakoptindo tingkat nasional. Saat ini dengan kenaikan harga kedelai yang begitu cukup signifikan, dari akhir tahun lalu itu kira-kira sekitar 8.500 sampai 9.000 begitu. Baik. Sekarang ini sudah menjadi 11.000. Jadi kenaikannya cukup tinggi, sehingga bagi anggota kami yang produksinya 20 kilo ke bawah atau ini, itu kalau tiap hari kebiasaannya itu selalu membeli kedelai, begitu ya. Tiap hari beli kedelai, dibikin tahu, dibikin tempe. Besoknya kalau tahunya sudah jadi, dijual, ada hasilnya, baru kelebihannya dipakai makan, baru besokannya beli lagi mau 20 kilo.
Nah, kemarin-kemarin itu sejak bulan Desember dan Januari itu kenaikan harga kedelai itu terjadi tiap hari. Oh, Hampir tiap hari. baik. Begitu. Nah, sehingga dengan demikian kalau hari ini beli 20 kilo, besok mau beli 20 kilo lagi tidak bisa. Karena harganya sudah naik. Misalnya kalau harganya waktu itu 9.000, berarti 180.000 rupiah untuk biaya produksi. Begitu bawa lagi 180, tidak cukup 20 kilo, tinggal 19 kilo. Besoknya mau beli lagi, itu tinggal 18 kilo dan seterusnya. Itu yang membuat kami semua merasa sedih, marah, jengkel, dan lain-lain. Oke. Sehingga dari sekian banyak itu kira-kira lebih 10% sudah grounded, sudah tidak berproduksi. Itu untuk kondisi dari harga kedelainya sendiri. Tapi kalau kita lihat sebenarnya teman-teman Gakoptindo menilai ini pemicunya dari mana ya Pak? Apakah memang stoknya yang terbatas, tidak ada sehingga ada kenaikan harga begitu? Atau sebenarnya stoknya ada tapi ada mungkin oknum yang membuat akhirnya lonjakannya tidak terkendali begitu? Ya, jadi begini, ini sistem perdagangan kedelai adalah sistem perdagangan bebas di dunia. Jadi menganut sistem WTO atau Free Trade Agreement. Jadi dunia ini produsen kedelai terbesar dunia itu Amerika, Brasil, dan Argentina. Iya. Nah, selama ini produksinya itu normal ya, jadi kira-kira dan pembeli impor kedelai terbesar di dunia ini adalah Cina. Kalau Cina itu sejak 2 tahun lalu itu impornya kira-kira sekitar 70 juta, tahun lalu naik menjadi 80 lebih, tahun kemarin itu 98 juta impornya. Padahal produksinya itu tetap seperti itu saja. Akibatnya kedelai di dunia itu mulai berkurang atau agak langka, dan sehingga otomatis supply and demand ini dengan banyaknya permintaan maka harga kedelai dunianya naik, dan itu diukur dari CBOT di Chicago gitu ya. Jadi Chicago Board of Trade. Ada bursa kedelai. Betul. Dan data dari Chicago Board of Trade ini pengiriman bulan Mei di tahun ini juga sudah di 15,6 dolar Amerika per basel nih. Nah mungkin bisa dijelaskan begitu. Ini dalam satuan per basel ini berapa kilogram? Kemudian apakah harga di 15,6 dolar Amerika per basel ini sudah lonjakan yang cukup tinggi, Pak Aib? Terima kasih. Jadi memang ini harga 15,6 per basel untuk bulan Mei itu merupakan harga yang memang sekarang juga lebih kurang harganya hampir 15 dolar per basel, 14, sekian. Sehingga tren kenaikan itu sampai bulan Mei itu kalaupun terjadi itu tipis begitu. Tadinya kita memprediksi ini akan terjadi kenaikan lonjakan sehingga harga kedelai itu bisa, kalau sekarang itu misalnya harga DO di importir itu 10.500 lebih kurang, itu nanti bisa 12.000 atau bisa berapa, sehingga landed di pengrajin itu bisa 13.000 lebih. Tapi prediksi itu ternyata dengan CBOT dari Chicago seperti ini, itu tidak terjadi. Tidak akan terjadi. Itu yang pertama, sehingga lebih kurang akan berjalan seperti ini saja. Yang kedua, stok barang atau stok kedelai ini saya harus berterima kasih kepada importir dan juga berterima kasih kepada pemerintah, karena selama ini stok kedelai itu selalu terjaga dan selalu ada. Jadi dengan demikian kalau kedelai di Indonesia berkurang dari 3 juta ton, tidak ada kedelai buat dibikin tempe atau tahu. Jutaan anggota kami ini tidak bisa masak, tidak bisa produksi, tidak bisa jualan. Dan ini alhamdulillah stok kedelai selalu ada. Itu yang kedua. Yang kami keluhkan itu adalah kenapa ini harganya tiap hari mesti naik atau 2 hari sekali. Jadi kami usul kepada pemerintah, pertama
itu adalah harga kedelai itu dibikin stabil. Kalau bisa 3 bulan, tapi minimal 1 bulan. Begitu. Oke, tapi memungkinkan tidak kalau mengingat dari pergerakan harganya kan mengikuti mekanisme pasar komoditas di internasional begitu. Sementara kita bisa tetapkan harga stabil dalam 3 bulan begitu Pak Aib. Ya. Ini harga stabil itu mungkin. Kenapa? Karena perjalanan kedelai dari Amerika ke sini itu paling cepat itu 28 hari dan paling lama itu 57 hari. Tergantung pelabuhan mana di Amerika yang berangkatnya, karena ada 18 sampai 20 pelabuhan keberangkatan dari Amerika ke Asia atau ke Indonesia ini. Oke. Nah, jadi kalau kita beli harganya di sana itu hari ini misalnya Rp100, itu harga baru datang di Indonesia itu baru bulan depannya. Jadi dengan demikian itu saya berpikir bahwa ini stabilitas mengenai harga kedelai untuk 1 bulan minimal itu bisa. Oke. Tapi kalau 3 bulan memang terlalu lama. Gitu. Nah itu dia. Nah, sedangkan lantas bagaimana Pak supaya bisa menjaga stabilitas harga? Sementara kan stoknya sendiri ada. Anda katakan pasokan sekitar 3 juta ton begitu tetap tersedia di pasar begitu. Hanya lonjakan harganya saja. Nah sebenarnya apa yang membuat lonjakan harga ini terjadi? Dan berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda. Yang pertama terkait dengan proyeksi produksi kedelai nasional. Seperti yang bisa Anda saksikan, kita lihat ini data dari Kementerian Pertanian. Dari tahun 2021 kita lihat tercatat 613.318 ton. Kemudian di tahun 2022 agak turun menjadi 594.629 ton. Kemudian di tahun 2023, tepatnya di tahun depan, kita lihat proyeksi dari produksi kedelai nasional juga cenderung turun menjadi 576.278 ton. Kemudian di tahun 2024 juga semakin turun menjadi 558.293 ton. Ya itu dia trennya, cenderung turun untuk produksi kedelai nasional. Dan lanjut kita lihat, ini adalah negara-negara pemasok kedelai impor Indonesia. Ya tadi di paket awal sudah disampaikan yang pertama masih didominasi Amerika Serikat ya. Dengan nilai impornya mencapai 1,29 miliar dolar Amerika dengan volume impor mencapai 2,15 juta ton. Disusul ada Kanada dengan nilai impor 135,89 juta dolar dengan volume impor 232.009 ton. Menyusul ada Argentina, kemudian Brazil dan termasuk Malaysia juga ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Aib Syarifuddin, Ketua Umum Gakoptindo. Baik, Pak Aib, kita akan lanjutkan kembali Pak berdasarkan data yang sudah disampaikan. Ini kalau kita lihat dari sisi produksi kedelai nasional juga nampaknya trennya cenderung turun. Sebenarnya apa yang bisa dicermati dari teman-teman Gakoptindo untuk produksi kedelai nasionalnya dulu nih Pak Aib? Terima kasih. Jadi proyeksi kedelai nasional itu memang pertama selama ini mekanisme kerjasama antara kami dengan petani atau Kementerian Pertanian ini kurang greget gitu, kurang tegas, kurang jelas. Oke. Padahal jelas bahwa kedelai itu paling banyak itu kami yang beli. Sehingga sesungguhnya tinggal diatur dari petani dengan kami, Kopti. Petaninya misalnya di Grobogan, kita ada Kopti di Grobogan, di Salatiga. Petaninya di Banyuwangi, kita ada Kopti di Banyuwangi. Jadi tidak melalui perantara lagi. Jadi petani mendapatkan harga yang lebih baik, kami juga seperti itu, mendapatkan kedelai langsung. Cuma memang salah satu kendalanya, kami ini, anggota kami sudah terbiasa membeli dari distributor atau ini, itu dengan jalan utang. Utangnya kira-kira antara ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada paling lama 2 minggu. Nah disitulah barangkali perlu perbankan ikut mendukung program ini.
Karena kebutuhan kami itu 3 juta ton. Dari 3 juta ton, ini sekarang ada karakteristik kedelai impor dan kedelai lokal ini begini. Kedelai impor itu besar-besar, warnanya bagus, ini dan lain sebagainya. Standarisasinya ada, speknya ada, dan lain sebagainya. Tapi kalau kedelai lokal, itu kadang-kadang ada yang kecil, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang apa, terus besarnya juga dan ini. Nah sehingga dari pengalaman kami sekian puluh tahun, kedelai lokal paling cocok dibuat tahu. Sedangkan kedelai impor lebih cocok dibuat tempe. Ekstrimnya seperti itu. Ada sih kedelai impor dibuat tahu juga. Sehingga kalau ini kedelai lokal ini dipakai buat tahu, tidak penting itu kecil, besar, warna, ini nggak penting. Kenapa? Karena dihancurkan jadi bubur baru dicetak jadi tahu. Begitu. Nah kebutuhan itu 1 juta ton itu kami sudah pasti butuh begitu. Tinggal kita atur bagaimana cara dari petani langsung kepada kami didukung oleh Kementerian Pertanian dan Perdagangan, nanti baru di backup di belakangnya oleh perbankan. Karena belinya juga kami Kopti ini atau pengrajin sedikit-sedikit. Jadi kredit yang dibutuhkan juga mungkin ada yang 5 juta, 3 juta, atau 25 juta gitu. Baik, tapi sejauh ini dukungan dari pihak pemerintah khususnya mungkin dalam pendanaan ini kan masuknya kelas UMKM begitu, karena kita tahu juga kan pemerintah ada kredit usaha rakyat, kemudian apakah tidak tersentuh atau sudah bisa dimanfaatkan sebenarnya Pak Aib? Jadi secara perorangan ada yang memanfaatkan KUR. Tapi secara tasi sekarang belum ada. Bantuan dari pemerintah melalui KUR untuk kepada Kopti untuk ini dan lain-lain. Sehingga kami lagi mengusulkan kepada Kementerian Perekonomian agar supaya kami ini kan langsung, jadi tidak melalui perantara. Petani langsung pengrajin dikoordinir oleh Kopti, petaninya mungkin oleh Gapoktan atau apa, saya tidak tahu. Nanti sehingga harga tidak ada dinaik-naikin lagi, langsung. Gitu. Nah itu dia, rencananya kan kapan teman-teman dari Gakoptindo ini juga akan melakukan aksi mogok produksi nih. Apa yang Pak menjadi latar belakangnya, apa sih yang mendasarinya begitu? Apakah ini nantinya tidak akan merugikan teman-teman Gakoptindo sendiri? Jadi begini, itu kami ini harga tempe dan tahu ini sudah berjalan itu selama kira-kira sejak tahun lalu. Tahun lalu itu harga misalnya kalau tempe yang sebesar telapak tangan begini, gitu ya, itu kira-kira 500 gram itu harganya antara 5.000 sampai 6.000 rupiah. Nah itu kami ingin menaikkan itu kira-kira mungkin 10%. Sampai 20% maksimum. Ya dari naiknya 500 rupiah atau maksimum 1.000 rupiah. Jadi sebetulnya tidak seberapa. Cuma karena kami ini memang bukan profesional pedagang atau pebisnis, kami ini kultur budayanya adalah koperasi, kekeluargaan dan ini mau naikkan harga begitu aja ke pedagang atau ke masyarakat itu ewuh pakai ewuh begitu. Makanya butuh bantuan dari pemerintah, tolong dong. Kami terpaksa karena dari perhitungan yang awalnya itu 9.500 dengan harga yang sekarang itu, kalau kita beli 9.500 itu kedelai, dijual itu tempenya itu 10.000, kan kelihatan padahal ada minyak, ada upah kerja, ada ini. Sebetulnya tidak ada apa-apa gitu. Kelebihannya hanya untuk makan. Dengan harga sekarang itu 11.000 diterima, ya tidak masuk, rugi terus. Makanya kita mau mogok gitu. Baik, nah mogok itu melibatkan seluruh perajin tempe dan tahu di wilayah Indonesia nasional begitu, atau wilayah-wilayah tertentu saja Pak Aib? Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Aib Syarifuddin, Ketua Umum Gabungan Koperasi Tempe Tahu Indonesia atau Gakoptindo, yang rencananya akan melakukan aksi mogok produksi nih. Pak Aib mungkin bisa dilanjutkan Pak.
tadi sudah dijelaskan latar belakangnya karena memang sudah cukup lelah juga ya menyikapi dengan kenaikan harga kedelai sebagai bahan baku dari produksi tempe dan tahunya sendiri yang terus mengalami kenaikan hingga sekarang berada di level 11 ribuan begitu ya per kilogram. Lantas kapan aksi mogok produksi ini akan dilakukan dan apakah juga melibatkan dari teman-teman perajin tempe dan tahu di seluruh wilayah Indonesia atau wilayah tertentu saja, Pak Aib? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi memang sesungguhnya aksi mogok itu adalah sebetulnya upaya terakhir. Sehingga kami sebagai Gakoptindo tadinya sudah ekspos ke teman-teman yang usul mogok sejak bulan Desember yang lalu. Kami tahan, jangan mogok. Karena apa? Harga ini memang wajar. Ada kenaikan karena memang dunia seperti itu. Pemerintah maupun importir juga menaikkan harganya juga sesuai dengan aturan apa yang ada, keadaan yang ada. Tapi karena setelah itu berjalan terus, naiknya terus, dari 9.000 ini menjadi 11.000, naik itu lebih 20% gitu ya. Nah, sehingga banyak anggota kami yang kolaps, tidak jualan lagi dan ini. Sehingga akhirnya keinginan mogok beberapa daerah tidak bisa kami tahan. Dan tadinya yang pertama itu adalah DKI sama Jabotabek. Tapi terus diikutin juga oleh Bandung, Bogor, Banten, Jawa Barat ikut. Jawa Tengah sekarang sudah bikin pernyataan ikut. Dan Jawa Timur juga akan membuat mogok. Sehingga lebih kurang seluruh Jawa ini akan mogok. Dan untuk itu kami, sistem mogok kami ini, sistem demo kami ini hanya berhenti produksi selama 3 hari, terus tidak jualan di pasaran. Sehingga dengan demikian tidak ada cerita turun ke jalan atau apa gitu, mengganggu ketertiban masyarakat umum, tidak ada. Oke, tapi sejauh ini adakah solusi yang sudah disampaikan? Pak Aib, sudahkah ada solusi yang disampaikan juga ini? Mungkin oleh pemerintah? Iya, pemerintah ataupun sudah berkoordinasi dengan kementerian entah itu perdagangan ataupun Jadi solusi yang disampaikan secara konkret kepada kami itu belum ada. Belum ada. Memang sedang diupayakan oleh Kementerian Perdagangan, begitu. Tapi hasilnya bagaimana belum jelas, begitu. Upaya apa Pak yang ditawarkan? Makanya rencana yang ditawarkan ini usulan kami pertama itu adalah harga kedelai jangan naik tiap hari. Tapi paling tidak paling cepat itu dipatok harganya sebulan sekali. Baik. Terus kalau usul kami sih 3 bulan, tapi barangkali itu terlalu lama. Kalau sebulan mungkin masih bisa. Sehingga yang kecil-kecil ini kalau ada naik, nanti minggu depan naik ya, gini. Langsung kita juga bisa sesuaikan, gitu. Kalau ini naik gitu. Yang kedua, usul kami di samping harga yang stabil itu tadi, itu harganya tolong, please. Karena harga, kalau istilahnya itu BEP-nya itu break even point daripada harga tempe tahu sekarang yang lebih kurang Rp10.000 per kilo sampai dengan Rp12 per kilo itu tempe ini. Itu kalau harga kedelainya itu sudah 11.000 atau ini sekilo dijual itu antara 10 sampai 12 lebih kurang sama, untungnya di mana? Pasti tidak ada untung, akhirnya rugi. Makanya banyak yang berhenti produksi. Begitu. Itu mulai tanggal berapa Pak akan dilakukan aksi mogok produksinya? 21, 22, dan 23. 3 hari. Selama 3 hari. Itu kami mohon maaf sekali lagi kepada masyarakat terutama pecinta tempe tahu, kepada pemerintah maupun kepada semua pihak yang terkait, importir dan lain-lain. Agar supaya mohon maaf ini keadaan kami terpaksa itu mengadakan mogok ini. Pak Aib, tapi misalnya kondisi tidak banyak berubah setelah aksi mogok produksi dilakukan teman-teman Gapkindo di wilayah Jawa saja begitu, karena memang
banyak sekali tempe lover dan tahu lover begitu yang pasti akan kehilangan pasokannya begitu ya yang setiap hari mereka konsumsi. Lantas bagaimana Pak? Apa yang akan dilakukan kalau ternyata kondisinya tidak berubah? Jadi memang salah satu-satunya jalan itu suka atau tidak suka harga tempe dan tahu ini mesti naik. Supaya cost of production-nya itu, biaya produksinya itu tertutupi dan ada kelebihan margin untuk biaya makan. Hanya itu. Jadi kami ini tidak mencari set besar, tidak mencari. Kami ini anggota kami ini hanya mencari bagaimana supaya bisa bekerja dan bisa makan. Hanya itu. Oke. Gitu. Baik. Tapi sejauh ini dari teman-teman Gakoptindo maupun dengan Kemendak atau Kementan sudah ketemu tidak sih solusi kenapa harga bisa naik sementara pasokannya atau ketersediaan kedelainya sendiri sebenarnya ya ada di pasaran cukup begitu loh Pak Aib. Ya. Jadi memang kalau bicara tadi stok kedelai itu selalu ada, makanya saya berterima kasih betul kepada pemerintah dan importir. Karena kalau kedelai tidak ada, fatal buat kami, tidak bisa masak, tidak bisa produksi, tidak bisa jualan, akhirnya tidak bisa makan. Oke. Gitu. Nah, sehingga untuk itu. Nah, kedua, kami ini kalau bisa berilah subsidi kepada kami. Subsidinya apa? Mangga terserah pemerintah deh yang anu. Kami ini rakyat biasa, rakyat kecil, tidak mengerti bagaimana. Kami ini cuma ingin harga kedelai murah atau bagus atau stabil dan lain-lain. Idealnya buat kami harga kedelai yang diterima oleh pengrajin ini maksimum atau di bawah 10.000, 9.000 sekian. Baik. Sekarang sudah 11.000 lebih begitu. Karena harga sekarang ini idealnya untuk harga seperti itu. Begitu Pak. Baik, dan semoga diharapkan nanti setelah adanya mungkin ini semacam langkah terakhir yang ditempuh oleh teman-teman pengrajin tempe dan tahu begitu untuk melakukan aksi mogok produksi, mendapatkan perhatian juga dari pemerintah, kemudian dicarikan solusi bersama sehingga akan lebih baik lagi Pak. Semoga juga ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Baik, Pak Aib, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Aib. Sama-sama, semoga sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.